Bagi anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar untuk pertemuan yang kedua. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ada untuk memimpin doanya, Nak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajarannya, kalian nanti di buku absennya yang ada di Google Classroom, kalian isi sesuai dengan nama dan petunjuk yang sudah diberikan. Nah, sebelum memulai pembelajaran yang kedua ini, Ibu akan mengulang terlebih dahulu materi pembelajaran sebelumnya, yaitu kestabilan unsur dan struktur Lewis. Nah, yang di sini, Ibu mau bertanya dulu, apa itu kestabilan unsur? Ada yang bisa menjawab? Kecenderungan suatu atom untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia. Ya, bagus. Indah. Sekarang, kalau unsur itu bukan dari gas mulia, bagaimana cara unsur itu untuk mencapai kestabilan? Dengan melepas dan menangkap elektron. Ya, dengan melepas dan menangkap elektron. Bagus. Ada. Untuk materi hari ini, kita akan masuk ke materi proses pembentukan senyawa ion. Ibu akan mempresentasikan materinya. Sebentar ya. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan masuk tentang ikatan ion. Ya, ikatan ion dengan proses pembentukan ikatan. Sebelum masuk, kalian harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada materi hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisa proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Terus indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion. Kemudian yang kedua menganalisis proses terbentuknya ikatan ion. Nah, sekarang Ibu akan tanya, kalian pasti tahu dong apa itu pasta gigi? Ada kan di rumah? Ada. Bagaimana penampakan pasta gigi di rumah kalian? Ada yang tahu nggak penampakan pasta gigi? Putih ya. Ada yang apa salah satu senyawa penyusun dari pasta gigi tersebut? Nah, salah satu penyusun dari pasta gigi tersebut itu adalah natrium fluorida atau disingkat dengan NaF. NaF itu terdiri dari ion apa? Ada yang tahu? Apa? Ada nggak yang tahu? NaF itu natrium dan fluorin. Nah, perhatikan lagi ya. Ion natrium dan ion fluorin itu akan berikatan. Bagaimana cara dia berikatan? Perhatikan animasi berikut ini. Baiklah, kali ini kita akan mengamati proses pembentukan ikatan ion. Nah, sebagai contoh kita bisa menggunakan natrium klorida atau NaCl. Bisa kita amati fungsinya. Oke, di sini ada natrium, di mana natrium itu memiliki atom sejumlah 11 dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 1. Nah, ini bisa dilihat di kulit pertama ada 2 elektron, kedua 8, dan kulit terakhir ada 1 elektron. Natrium itu memiliki elektron ekstra di kulit terluarnya, jadi ada 1 elektron terluar yang dia menjadi belum stabil. Sedangkan di sini ada klorin, dia mempunyai nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 7. Bisa dilihat ya. Nah, klorin ini juga belum stabil, dia memiliki 7 elektron di kulit terluarnya. Sehingga agar stabil seharusnya dia masih memerlukan 1 elektron lagi agar bisa mencapai kaidah oktet, atau agar dia bisa memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Nah, bagaimana caranya agar natrium dan klorin ini menjadi stabil? Klorin itu memerlukan 1 elektron untuk melengkapi elektron di kulit terluarnya, sedangkan natrium itu memiliki elektron yang berlebih 1 elektron di kulit terluarnya, sehingga ketika natrium dan klorin itu bereaksi, maka nanti natrium akan menyumbang 1 elektronnya kepada klorin. Nah, seperti itu, sehingga setelah natrium itu menyumbangkan 1 elektron ke klorin, akan menjadi ion Na+, sedangkan klorin kalau dia menerima 1 elektron,
natrium, dia akan menjadi ion Cl. Nah, dengan demikian, maka nanti untuk konfigurasi baru dari natrium itu menjadi 28, dia sudah stabil ya, di kulit terluarnya ada 8 elektron sehingga sudah oktet. Begitu pula dengan klorin, di kulit terluar ada 8 elektron sehingga dia juga sudah oktet. Nah, ini yang disebut dengan ikatan ion, bahwa ikatan ion itu terjadi karena adanya serah terima elektron, karena adanya gaya elektrostatis. Nah, sehingga membentuk natrium klorida atau NaCl. Nah, seperti itu untuk proses pembentukan dari ikatan ion. Itu tadi video animasi dari pembentukan ikatan ion dan pembentukan untuk senyawa NaCl. Nah, Na itu akan, tadi di video dijelaskan Na akan melepas atau menangkap? Lepas. Nah, sekarang dari animasi tersebut, Ibu akan menjelaskan bagian apa sih ikatan ion itu. Nah, ikatan ion itu tadi kan dijelaskan, terakhir tadi kan disimpulkan bahwa ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron antara atom logam yang bermuatan positif, karena dia melepas elektron maka dia bermuatan positif, dengan atom logam yang bermuatan negatif sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Nah, gaya elektrostatis itu adalah gaya tarik-menarik antara kedua ion yang berbeda muatan. Contoh unsur logam adalah golongan 1A sampai 3A, kecuali hidrogen, berilium, boron, dan golongan B. Terus unsur non-logam adalah umumnya golongan 4A sampai 7A. Nah, contoh dari senyawa ion itu adalah NaCl, MgO, K2O, KBr, dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana proses pembentukan ikatan ion itu? Nah, pembentukan ikatan antara 11 Na dan 17 Cl yang paling mudah untuk ini adalah pembentukan untuk 11 Na dan 17 Cl. 11 Na, 11 adalah nomor atom, 17 juga nomor atom dari si. Cara yang pertama, kalian konfigurasikan elektronnya terlebih dahulu nih. 11 Na berarti dia mempunyai konfigurasi elektron berapa ini? 2. Ayo. 2, terus? Ya. Terus? Nah, 2, 8, 1. Kemudian Cl 87. Nah, kalau di sini Na, karena dia elektron valensinya 1, seperti yang kemarin, berarti dia akan melepaskan 1 elektron. Kemudian Cl 287 dia akan menangkap elektron. Di sini karena masing-masing elektronnya itu 1, maka dia hanya tinggal kalian kalikan 1. Berarti Na akan membentuk Na plus elektron, sedangkan Cl akan ditambah L membentuk Cl min. Jadi Na ditambah dengan NaCl akan terurai menjadi Na plus ditambah dengan Cl min. Oke, sekarang, nah proses pembentukan ikatannya nih sama kayak tadi ya, berarti Na plus Cl, Na kan 2, 8 di kulit ketiga, sedangkan Cl 2 kulit pertama, 8 di kulit kedua, dan 7 di kulit ketiga. Kalau Na akan memberikan 1 atom untuk si Cl, maka si Cl akan membentuk 2, 8, 8, sehingga Na 2 dan 8 membentuk NaCl. Di sini sampai berapa? Nggak ada, Bu. Ya, ada 11 anak, berarti itu akan bagi menjadi 2 kelompok saja. Diskusi akan dilakukan secara sinkronus melalui Google Meet yang akan Ibu bagi menjadi 2. Jadi kalian nanti masuk untuk kelompok pertama tetap di room utama ini. Kelompok kedua akan Ibu buatkan Google Meet yang baru. Jadi nanti kelompok yang kedua kalian live dari room utama, kemudian masuk ke room untuk diskusi. Yang kelompok pertama diskusi pada room utama. Nah, untuk kelompoknya, ya oke. Kelompok yang pertama itu Winda, Raudatul, Rizka, Siska, Atika. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu sisanya. Paham? Oke.
Ya udah, sekarang boleh kalian mulai diskusi. Diskusinya 30 menit ya. Sudah dimulai. Sekarang silakan kalian untuk diskusi. Ayo dimulai. Kelompok 1. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron antara atom logam dengan atom non-logam sebagai akibat gaya elektrostatis. Berdasarkan kegiatan di atas, bagaimanakah ciri-ciri unsur yang berikatan ion? Jelaskan. Melepas dan menangkap elektron, terdiri dari logam dan non-logam, terbentuk dari ion positif dan negatif, terjadi serah terima elektron. Terbentuk antara ion positif atau kation dengan ion negatif atau anion, dan terbentuk antara unsur logam dan unsur non-logam. 11 Na dan 17 Cl. Penyelesaiannya 11 Na dikonfigurasikan elektronnya menjadi 281. Lalu distabilkan menjadi 28 atau Na+ ditambah 1 elektron. Dan 17 Cl dikonfigurasikan elektronnya menjadi 287, stabilkan menjadi 288 atau Cl-. Terus diikatkan ionnya dari Na+ ditambah Cl- menjadi NaCl. Pengertian ikatan ion yaitu ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron antara atom logam dengan atom non-logam sebagai akibat gaya elektron. 3B. Cara terjadinya ikatan ion. Cara terjadinya ikatan ion adalah atom logam melepas elektron dan atom non-logam menerima elektron. Kalau sudah selesai, sekarang kalian leave dari room ini, kemudian join lagi ke room utama. Kita akan bahas tentang diskusi yang dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo, silahkan. Baik, Bu. Diskusi tadi yang sangat bagus diskusinya. Kita akan mulai untuk membahas tentang hasil diskusi yang kalian kerjakan. Jadi nanti kalian akan tukar pikiran antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kesimpulan. Apa kesimpulannya? Coba pengertian dari ikatan ion oleh kelompok 2. Coba. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron antara atom logam dengan atom non-logam sebagai akibat gaya elektrostatis. Ya, benar. Oke. Kemudian syarat terjadinya ikatan ion apa? Ada yang tahu? Atom logam melepas elektron dan atom non-logam menerima elektron. Bagus. Nah, sekarang jenis unsur yang terlibat dalam pembentukan ikatan ion itu unsur apa dan unsur apa? Apa jawabannya? Gampang banget ini. Unsur logam dan non-logam. Logam dan non-logam. Unsur logam dan non-logam. Baik. Nah, dari diskusi yang kalian kerjakan tadi, dari kelompok 1, kelompok 2, Ibu lihat sudah berjalan dengan baik, dan sekarang Ibu akan menarik kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Jadi, kesimpulannya, apa itu senyawa ion? Kalian kan tadi belajar tentang proses terbentuknya ikatan ion. Nah, ikatan ion akan membentuk senyawa ion. Nah, senyawa ion itu adalah senyawa yang terbentuk karena adanya serah terima elektron. Dan bisa juga, lebih mudahnya, senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk dari atom logam dan atom non-logam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas. Kalau tidak, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran yang akan datang adalah sifat dari senyawa ion. Silahkan kalian pelajari sifat-sifat dari senyawa ion dari buku panduan, materi, atau dari sumber-sumber lain yang relevan. Kemudian, untuk tugasnya, tugas hari ini kalian kerjakan dari modul ajar yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Adam, silakan. Untuk pembelajaran hari ini
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adam telah memimpin doa hari ini. Terima kasih buat anak-anak sekalian. Selamat siang dan sampai jumpa pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.